Selamat pagi untuk orang tua, selamat pagi untuk anak-anak semua, dan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih kepada orang tua karena pada pagi hari ini sudah hadir di kegiatan kelas pengasuhan kita. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, saya ingin bertanya, apakah mama-mama, bapak-bapak masih mengingat pertemuan kita 2 minggu yang lalu? Ya, baik, arti dari pengasuhan. Arti dari pengasuhan itu ada 5. Yang pertama, merespon. Yang kedua, mencegah. Yang ketiga, memantau. Yang keempat, mendampingi. Dan yang kelima, memberi contoh. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan seksual anak usia dini. Bukan berarti kita mengajarkan anak tentang hal-hal porno. Dengan kita belajar pendidikan seksual, kita akan mengajari anak kita melindungi diri sendiri dari bahaya pelecehan seksual. Baik, mari kita mulai berdiskusi bersama. Sebelum kita berdiskusi, saya akan membagikan 2 kelompok. Yang pertama kelompok bapak-bapak dan yang kedua kelompok mama-mama. Ya, baik. Dari kelompok bapak-bapak, mama-mama, silakan berdiskusi bagaimana pertama kali mengenal seks. Baik, dari kelompok bapak-bapak, mama-mama, bagaimana dengan hasil diskusinya? Oke, baik, terima kasih untuk kelompok bapak-bapak dan juga kelompok mama-mama. Baik, mari kita berdiskusi bersama tentang pendidikan seksual anak usia dini. Bapak-bapak, mama-mama, mari kita menggambar bersama anggota tubuh anak wanita. Baik, ini adalah gambar anggota tubuh anak wanita. Bagian-bagian tubuh yang disentuh. Yang pertama, kepala. Yang kedua, tangan. Dan yang ketiga, kaki. Baik orang tua, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Yang pertama, hidung. Yang kedua, dada. Dalam hal ini, payudara. Yang ketiga, perut. Yang berikut, alat kelamin. Yang berikut, paha. Dan yang terakhir, pantat. Baik, ini adalah bagian-bagian tubuh yang disentuh dan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Macam-macam pelecehan seksual. Yang pertama, secara fisik. Dan yang kedua, secara non-fisik. Secara fisik, yang pertama, menyentuh tubuh anak. Dan yang kedua, menyuruh anak menyentuh kelamin orang lain. Secara non-fisik, yang pertama, menonton anak saat telanjang. Yang kedua, mengambil foto anak saat telanjang. Dan yang ketiga, memperlihatkan film porno pada anak. Orang tua, modus-modus apa yang dilakukan dalam pelecehan seksual? Itu yang pertama, memberi anak coklat. Yang kedua, memberi anak permen. Yang ketiga, memberi anak uang. Dan yang terakhir, mengajak anak jalan.
Yang pertama, dirinya sendiri. Yang kedua, orang tua. Dalam hal ini, mama saja. Pasti ada orang tua yang bertanya, kenapa hanya mama saja? Karena bapak bisa melakukan pelecehan seksual pada anaknya sendiri. Yang ketiga, dokter. Di saat anak sakit, didampingi oleh orang tua. Baik, apa yang dilakukan bila terjadi pelecehan? Yang pertama, berteriak. Yang kedua, lapor ke aparat desa. Yang ketiga, lapor ke polisi. Dan yang keempat, rumah sakit untuk divisum. Ya, baik orang tua, diskusi kita pada hari ini tentang pendidikan seksual anak usia dini. Dari orang tua, ada yang ingin menambahkan? Oke, baik. Menurut pendapat orang tua tentang pendidikan seksual anak usia dini, seperti apa? Baik, tidak ada yang ditambahkan. Dengan kita belajar tentang pendidikan seksual anak usia dini, terutama dalam pelecehan seksual, yang pertama, kita menghindarkan anak menjadi korban pelecehan. Dan yang kedua, mengenali anggota tubuh pada anak secara jelas. Contohnya, di saat kita mengenalkan anggota tubuh kepada anak harus secara jelas. Bila payudara, kita sebut secara jelas payudara, tidak boleh kita samakan dengan susu atau tete. Ataupun penis, tidak boleh kita menyebutnya dengan bahasa asing seperti burung. Dan yang ketiga, mengajari anak berkata tidak. Di saat ada orang yang mendekati anak kita sebagai orang tua membiasakan anak untuk berkata tidak secara keras. Dan yang keempat, mempersiapkan anak untuk melindungi diri sendiri dari perbuatan pelecehan seksual. Baik orang tua, pertemuan kita pada hari ini sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di bulan depan di minggu yang pertama. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Sampai ketemu, bye-bye.